Beastmaster terhebat. Bab 801. Setelah membuat alasan acak untuk menenangkan ibunya, Han Yuying, Li Qian tidak membuang waktu lagi dan langsung kembali ke kamarnya di gedung 1. Kembali di gedung 1, seperti biasa, dia mengenakan kacamata VR-nya dan mulai mempelajari data evolusi hewan peliharaan legendaris yang belum lengkap. Meskipun dia sudah membaca dokumen itu sekali, pembacaan pertama hanya sekadar melihat-lihat dan dia tidak menelitinya secara mendetail. Li Qian yakin bahwa dengan mempelajarinya lagi dengan saksama, dia pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Itulah yang dipikirkannya, dan itulah yang dilakukannya. Namun, mengingat ia baru saja kembali untuk perjalanan langka dan perlu bersantai, ia tidak terlalu memanjakan dirinya sendiri. Sekitar pukul 21.30, ia melepas kacamata VR-nya dan bersiap tidur. Tepat saat dia berbaring di tempat tidur, menutup matanya, dan bersiap untuk beristirahat, sebuah suara datang melalui kontrak jiwa. Orang yang menyampaikan suara itu tidak lain adalah Dewi Klan Obsidian, Scarlet Moon. Dengan pikirannya, Li Qian langsung mengerti mengapa wanita ini tiba-tiba menghubunginya. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu dan segera menggunakan kontrak jiwa untuk membawa Fei Yue, yang tinggal di lantai bawahnya, ke tempat penjinakan binatang buasnya. Ketika Dewi Klan Obsidian dipanggil lagi, tidak mengherankan, dia sudah berada di tempat tidur. Mengelilingi Fei Yue yang muncul di tempat tidur, Li Qian tidak menahan diri dan dengan kasar menekan dirinya ke arahnya. Setelah masa invasi yang begitu panjang, dia akhirnya mengetahui gaya seperti apa yang disukai Fei Yue. Dewi Klan Obsidian ini tampak menyendiri dan cantik, tetapi pada kenyataannya, karena suatu alasan, dia memiliki kegemaran melakukan tindakan dengan kekhasan yang tidak biasa. Setidaknya itulah yang terjadi di ranjang. Ia kurang lebih memiliki sedikit atribut M. Lagi pula, dia adalah tipe orang yang mengatakan satu hal tetapi melakukan hal lain. Oleh karena itu, Li Qian telah menemukan beberapa cara untuk menanganinya. Sebenarnya sangat sederhana. Itu adalah invasi yang ganas sebagai api. Tanpa menghiraukan segala konsekuensinya, mereka menaklukkan dengan paksa. Itulah sebabnya, meskipun sikapnya tampak pendiam dan acuh tak acuh, dia sebenarnya adalah orang yang paling licik dan suka berpetualang di balik layar. Bukan karena dia suka bermain dengan bunga, tetapi karena dia suka dipermainkan. Mengetahui fetisnya, Li Qian mencoba hampir setiap posisi yang diajarkan oleh mantan guru Jepangnya. Harus dikatakan bahwa rasanya benar-benar unik. Untuk waktu yang sangat lama. Setelah mengalahkan musuh dan memaksa mereka berlutut memohon belas kasihan, Li Qian akhirnya menghela napas panjang dan puas. Dia menarik sang dewi ke dalam pelukannya dan mulai berbisik padanya. Kamu baru saja kembali, dan kamu sudah begitu bersemangat untuk kembali. Li Qian tak bisa menahan godaan sambil memainkan teksturnya yang luar biasa halus. Sambil meringkuk di pelukan Li Qian, Fei Yue berkata dengan agak kesal, apa maksudmu dengan tidak sabar? Aku sungguh tidak mengerti bagaimana kau bisa meneliti begitu banyak cara agar hewan peliharaan berevolusi. Kepalamu penuh dengan hal-hal seperti itu. Saya menghubungi Anda kali ini karena saya benar-benar ingin mengatakan sesuatu. Mendengar bahwa itu bukan kebohongan, Li Qian yang telah memasuki keadaan jernih, meluruskan pikirannya, menghentikan apa yang sedang dilakukannya, dan bertanya, apa itu? Aku berhasil mendapatkan sesuatu dari data evolusi hewan peliharaan legendaris yang tidak lengkap yang kau berikan padaku. Melihat Li Qian tetap diam dan mendengarkan dengan saksama, Fei Yue melanjutkan, sebenarnya, itu tidak diteliti secara menyeluruh. Malah, beberapa pola mural dalam data tersebut mengingatkanku pada metode evolusi hewan peliharaan yang pernah diteliti oleh peradaban obsidian di era ketiga. Metode apa? Mendengar kata-kata Fei Yue, Li Qian jelas tertarik dan langsung bertanya. Evolusi yang memisahkan tubuh. Seakan tenggelam dalam ingatan, setelah hening sejenak, Fei Yue perlahan mengucapkan 4 kata itu. Evolusi pemutusan tubuh. Li Qian benar-benar bingung saat merenungkan 4 kata ini. Setelah mempelajari evolusi hewan peliharaan begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia mendengar metode evolusi hewan peliharaan seperti itu. Mendengar tentang cara evolusi hewan peliharaan yang aneh ini, minat Li Qian pun bertambah kuat. Tanpa ragu, dia langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, apa maksudmu? Sebagai contoh, jawab Fei Yue setelah berpikir sejenak, seperti kucing berekor 6. Apa sajakah atribut asli kucing berekor 6? Meskipun agak bingung, Li Qian tetap menjawab dengan kooperatif, tidak ada atribut. Ya, itu tanpa atribut. Kucing aslinya adalah hewan peliharaan tanpa atribut. Fei Yue mulai berbicara dengan fasih, seiring bertambahnya kekuatanku dan garis keturunanku terus berkembang, aku secara bertahap memadatkan sistem mental. Dengan penambahan atribut psikis, potensi kucing ekor 6 meningkat drastis, dan nilainya mengalami transformasi total, tetapi... Pada titik ini, Fei Yue tiba-tiba terdiam sejenak, lalu bertanya secara retoris, benarkah semakin banyak atribut yang Anda miliki, semakin baik? Ini, kata-kata Fei Yue mengejutkan Li Qian, dan dia tanpa sadar bersiap untuk membantahnya. Namun, dia menelan kembali kata-katanya. Secara logika, dan berdasarkan pemahaman sebelumnya, semakin banyak atribut yang dimiliki hewan peliharaan, semakin baik. Akan tetapi, setelah pemeriksaan lebih dekat, menjadi jelas bahwa ini mungkin tidak terjadi. Tegasnya, entah itu satu atribut atau beberapa atribut, tidak mungkin ada yang secara hakiki lebih unggul atau lebih rendah di antara semuanya.
Mengembangkan satu atribut hingga mencapai potensi penuhnya, baik dalam hal potensi maupun kekuatan tempur, belum tentu lebih buruk daripada memiliki banyak atribut. Banyaknya atribut, jika tidak dimanfaatkan secara efektif, sebenarnya dapat menjadi hambatan. Menjadi orang yang serba bisa tidak lebih baik daripada menguasai satu hal. Itulah inti persoalannya. Memikirkan hal ini, Li Qian tiba-tiba tersadar, pupil matanya tiba-tiba melebar. Mungkinkah yang disebut evolusi pemutusan tubuh itu? Fei Yue tahu bahwa Li Qian telah memahami maksudnya, dan berkata dengan tenang, seperti yang kau pikirkan. Bukan berarti kau harus menebas dirimu sendiri dengan pedang, melainkan kau harus memutuskan atributmu. Saat dia berbicara, Fei Yue tiba-tiba mengulurkan satu tangan dan mengetuk gelang pintar itu dengan tangan lainnya. Saat dia menyentuhnya dengan lembut, cahaya lembut bersinar dari gelang pintar itu. Cahaya lembut menerangi kamar tidur, dan Li Qian menyaksikan cahaya itu mengembun menjadi layar cahaya di udara. Di dalam layar cahaya, pola selang waktu ditampilkan dengan jelas. Itu jelas merupakan bagian dari data evolusi hewan peliharaan legendaris yang tidak lengkap yang diberikan Mo Hai Kong kepadanya. Setelah membacanya sekali, Li Qian langsung mengenali gambar itu. Dihitung dari kiri ke kanan, pola selang waktu kelima seharusnya mewakili konsep evolusi pemutusan tubuh, jelas Fei Yue sambil menunjuk ke layar cahaya. Setelah mendengarkan penjelasan Fei Yue, Li Qian menatapnya dengan saksama, lalu mengangguk sedikit. Jika evolusi pemisahan tubuh yang disebutkan Fei Yue benar, maka makna yang diungkapkan oleh ukiran batu ini tampaknya memang benar adanya. Li Qian membuat tebakan ini, tetapi segera dia tidak perlu menebaknya lagi. Tepat pada saat itu, suara notifikasi elektronik yang familiar tiba-tiba terngiang dalam benaknya. Tugas 4, metode evolusi selanjutnya dari Iblis Pedang Api Hitam, nilai inspirasi plus 10, kemajuan tugas saat ini 75%. Bab 802. Setelah menerima umpan balik inspirasi, Li Qian langsung memahami bahwa evolusi selanjutnya dari Black Flame Sword Demon memang terkait dengan metode evolusi khusus, evolusi pemutusan tubuh. Sepertinya aku perlu memikirkannya baik-baik. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh titik-titik inspirasinya, Li Qian tetap diam, tenggelam dalam pikirannya, alisnya sedikit berkerut. Meskipun telah dikonfirmasi bahwa evolusi selanjutnya dari Black Flame Sword Demon memang terkait dengan evolusi pemutusan tubuh. Namun Li Qian tidak tahu secara pasti, hubungan macam apa itu. Hal ini juga dapat dilihat dari umpan balik mengenai nilai inspirasi. Peningkatan nilai tugas sebesar 10 poin saja jelas tidak cukup untuk menunjukkan pentingnya informasi krusial ini. Bagaimana tepatnya seseorang melakukan evolusi, Iblis Pedang Api Hitam memiliki dua atribut, api dan kegelapan. Jika ia perlu berevolusi dengan memotong tubuhnya, atribut mana yang harus ia potong? Apakah atribut yang telah diputus hanya sekadar kerugian, atau merupakan sesuatu yang perlu digunakan kembali? Setelah berpikir sejenak, 3 pertanyaan muncul dalam benak Li Qian. Ia yakin, selama ketiga pertanyaan itu bisa diselidiki secara tuntas, kemajuan tugas itu pasti akan mengalami peningkatan signifikan. Itulah yang dipikirkan Li Qian. Saat ia sedang asyik berpikir, Fei Yue tiba-tiba menggeliat dalam pelukannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Li Qian, menyadari perilaku tidak biasa wanita di pelukannya. Kau harus membawaku kembali, kata Fei Yue, suaranya luar biasa lembut. Ini benar-benar tidak seperti gaya biasanya. Sekarang dia benar-benar menyerupai seorang dewi. Tanpa ragu, Li Qian menepuk pelan titik hitamnya. Apa maksudmu? Kau sudah selesai bersenang-senang dan mau pergi. Tidak ada makan siang gratis. Katanya dengan nada menggoda, jangan terlalu dipikirkan. Menginaplah di sini malam ini dan tidurlah denganku. Fei Yue menyadari Li Qian mengeratkan cengkeramannya pada lengannya, seakan mencoba menyatukannya ke dalam dadanya, lalu dia menghembuskan napas pelan. Ia memejamkan mata dan tak berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian, napasnya kembali teratur dan stabil. Li Qian, masalah evolusi pemisahan tubuh hanyalah referensi yang kuberikan padamu. Jangan terlalu serius, dia mengingatkan Li Qian sebelum tidur. Karena Fei Yue tidak memiliki kemampuan khusus dan tidak dapat memverifikasi validitas informasi, wajar baginya untuk memberikan pengingat seperti itu. Pengingat ini juga menunjukkan bahwa dia menanggapi masalah ini dengan cukup serius. Aku tidak ingin menyeret Li Qian ke dalam masalah karena hal ini. Jangan khawatir, aku akan memikirkannya sendiri. Li Qian menepuk punggung Fei Yue yang halus dan menghiburnya dengan lembut. Dia tidak banyak bicara, dan dia tidak bisa berbicara tentang masalah jari emas. Setelah Fei Yue tertidur, sekitar setengah jam kemudian, Li Qian akhirnya tertidur lelap. Setelah semalaman gelisah dan gelisah, serta jam biologisnya tiba-tiba terganggu, Li Qian akhirnya terbangun sekitar pukul 9 keesokan paginya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh sisi itu, dan seperti dugaannya, tempat itu kosong. Dia tersenyum, berdiri, mandi, dan kemudian meninggalkan gedung No. 1. Setelah sarapan, Li Qian menghampiri Mo Ziyu. Data evolusi hewan peliharaan legendaris yang tidak lengkap ini diberikan oleh Mo Hai Kong. Beberapa informasi mungkin hanya bisa diperoleh dengan bertanya kepada keluarga Mo. Kakak Qian, ada apa? Mo Ziyu, yang sedang berjalan-jalan di sekitar pangkalan bersama Wu Yu, menerima pesan dari Li Qian dan segera menghampiri.
Melihat Mo Ziyu kembali ke gedung satu dan muncul di hadapannya, Li Qian tidak membuang waktu dan langsung menuju tujuannya. Begini, Ziyu, aku sedang meneliti metode evolusi pedang iblis api hitam, dan aku butuh bantuanmu untuk percobaan selanjutnya. Bantuan apa? Setelah mengetahui bahwa Li Qian sedang meneliti evolusi pedang iblis api hitam dan membutuhkan bantuannya, wajah Mo Ziyu berseri-seri karena kegembiraan. Tanpa basa-basi, Li Qian langsung ke intinya dan menyatakan rencana selanjutnya. Berdasarkan apa yang kau katakan sebelumnya, keluarga Mo seharusnya memiliki sejumlah besar penjinak binatang yang telah berkontrak dengan pendekar pedang api hitam dan iblis pedang api hitam. Sekarang, aku butuh bantuanmu untuk mengumpulkan informasi tentang apakah ada di antara banyak pendekar pedang api hitam dan iblis pedang api hitam di keluarga Momu yang menguasai keahlian khusus atau aneh karena perbedaan individu. Ini sangat penting bagi saya, Li Qian menambahkan di akhir, menekankan maksudnya. Mendengar kata-kata Li Qian, Mo Ziyu langsung setuju tanpa ragu, jangan khawatir, serahkan saja padaku. Aku jamin akan selesai dalam sehari. Keyakinan Mo Ziyu sebagian besar disebabkan oleh posisinya saat ini dalam keluarga Mo. Saat ini, di dalam seluruh keluarga Mo, dapat dikatakan bahwa, selain Mo Haikong, Mo Ziyu memegang posisi tertinggi. Mo Ziyu yakin selama dia memberi perintah, seluruh keluarga Mo akan segera bergerak. Mengatakannya dalam sehari agak konservatif. Faktanya, Mo Ziyu sepenuhnya yakin bahwa dia dapat mengumpulkan dan mengatur semua informasi yang dibutuhkan Li Qian dalam waktu 3 jam. Mengenai tujuan informasi ini, dia tidak tahu dan tidak perlu tahu. Apa yang perlu dia ketahui adalah bahwa ini adalah semua informasi yang dibutuhkan Li Qian, dan yang harus dia lakukan adalah mengumpulkannya secepat dan selengkap mungkin. Meskipun dikatakan selesai dalam waktu 1 hari, pada kenyataannya, Mo Ziyu mengirimkan semua informasi yang dikumpulkannya tepat setelah makan siang. Saudara Qian, ini semua adalah keahlian khusus yang dimiliki oleh pendekar pedang api hitam dan iblis pedang api hitam yang dikontrak oleh keluarga Mo kita. Mo Ziyu sangat senang bisa membantu Li Qian, katanya sambil tersenyum. Ya, terima kasih, Ziyu. Melihat senyum di wajah Mo Ziyu, Li Qian mengangguk dan berterima kasih padanya. Saudara Qian, kita tidak perlu berterima kasih, kata Mo Ziyu tulus. Lagi pula, alasanmu meneliti pedang iblis api hitam adalah demi aku. Setelah mengobrol sebentar dengan Mo Ziyu, Li Qian memfokuskan seluruh perhatiannya pada tugas yang ada. Semuanya dimasukkan ke dalam informasi keterampilan yang baru saja dia kirim. Informasi yang dikumpulkan tidak banyak, jadi Li Qian mengenakan kacamata VR dan mulai mempelajarinya dengan saksama. Ketika Li Qian melihat deskripsi suatu keterampilan, pupil matanya sedikit mengerut. Gaya pedang hati, tarian liar. Alasan dibalik reaksi sekuat itu adalah, saat ia baru saja melihat deskripsi keterampilan itu, sebuah pemberitahuan elektronik tiba-tiba berbunyi dalam benaknya. Tugas 4, metode evolusi selanjutnya dari iblis pedang api hitam, nilai inspirasi plus 5, kemajuan tugas saat ini 80%. Peningkatan tiba-tiba dalam poin inspirasi mengonfirmasi satu hal bagi Li Qian, keterampilan gaya pedang hati, tarian gila ini kemungkinan besar adalah keterampilan kunci untuk melepaskan evolusi tebasan tubuh. Bab 803. Setelah mengidentifikasi keterampilan kunci untuk evolusi pemutusan tubuh iblis pedang api hitam, Li Qian mulai mempertimbangkan arah ini dengan serius selama beberapa hari berikutnya. Dan begitu saja, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari kemudian, melihat nilai kemajuan pada panel tugas, ekspresi aneh muncul di wajah Li Qian. Tugas 4, metode evolusi selanjutnya dari iblis pedang api hitam, kemajuan tugas saat ini 104%, tugas tidak dapat diserahkan. Melihat deretan informasi ini, wajah Li Qian penuh kebingungan. Apa semua ini tentang? Mengapa meskipun nilai kemajuan sudah melebihi 100%, hasilnya masih menunjukkan tidak dapat diserahkan? Situasi ini agak di luar pemahamannya. Tidak ada yang dapat dilakukannya kecuali meneruskan penelitiannya, berharap menemukan sesuatu yang tidak biasa. Saat ini, ia hanya memiliki sedikit informasi evolusi yang dapat dipastikannya. Kondisi pertama, juga dikenal sebagai kondisi prasyarat. Batasan potensi ras harus dicapai. Dalam hal ini, persyaratan untuk evolusi tidak terlalu tinggi. Tidak dikatakan bahwa seseorang harus menembus batas atas potensi ras. Syarat kedua adalah menguasai skill Hard Sword Style, Frenzy Dance. Ini adalah kondisi penting untuk evolusi. Kondisi ketiga juga terkait dengan gaya pedang hati, tarian liar. Artinya, keterampilan ini harus dikuasai hingga sempurna. Syarat terakhir sangat sederhana, gunakan skill Hard Sword Style, Frenzy Dance untuk menghilangkan salah satu atribut di tubuhmu. Dengan cara ini, Black Flame Sword Demon seharusnya dapat menyelesaikan evolusinya. Pada saat itu, Li Qian telah memikirkannya sampai titik ini, dan tingkat inspirasinya tiba-tiba melonjak hingga 100%. Namun, setelah mencapai 100%, bila tugas menampilkan pesan, tidak dapat mengirim. Ya, artinya tidak dapat diserahkan. Hasil ini membuat Li Qian sangat bingung. Kemudian, dia mulai memikirkan pertanyaan lain. Ketika harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan separuh atribut lainnya yang terputus, nilai inspirasi sebenarnya meningkat sebesar 4% lagi. Dengan demikian, sepanjang perjalanan, nilai kemajuan tugas ini akhirnya meningkat menjadi 104%. Tepat saat Li Qian mengerutkan kening sambil berpikir, Fei Yue datang lagi. Li Qian,
Aku telah mempelajari dengan saksama data evolusi yang belum lengkap dari hewan peliharaan legendaris yang kau berikan kepadaku lagi, dan aku telah membuat beberapa penemuan yang tidak biasa, kata Fei Yue dengan tenang. Penemuan apa? Li Qian, yang sudah kelelahan mental dan belum membuat kemajuan apapun, langsung menunjukkan ekspresi gembira setelah mendengar ini. Lihatlah kedua ukiran batu ini. Fei Yue tidak langsung menjawab pertanyaan Li Qian, melainkan memproyeksikan informasi lain agar Li Qian melihatnya terlebih dahulu. Li Qian melihat data yang diproyeksikan oleh Fei Yue, terutama dua pola yang sengaja ditandainya. Kedua pola tersebut menggambarkan evolusi hewan peliharaan. Cahaya evolusi yang terpancar digambarkan dengan sangat jelas. Apakah ada yang salah dengan pola ini? Tanya Li Qian bingung. Apakah menurutmu kedua pola ini saling berulang, keduanya menggambarkan evolusi hewan peliharaan? Fei Yue menatap Li Qian, nadanya sangat serius. Li Qian mengangguk tanpa sadar dan menjawab, ya. Itulah tepatnya yang dipikirkannya. Paket data yang diberikan Mo Hai Kong tidak lengkap, jadi bukankah wajar jika ada gambar yang berulang? Mengangguk, Fei Yue melanjutkan tanpa henti, kedua gambar ini memang menggambarkan adegan hewan peliharaan berevolusi, tapi... Dia berhenti sejenak, melirik Li Qian, dan melanjutkan, itu bukan skenario yang sama selama evolusi yang sama. Kedua gambar yang menggambarkan skenario evolusi ini tampak sangat mirip, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan perbedaannya. Fei Yue berkata dengan serius, pemandangan evolusi yang digambarkan dalam pola evolusi kedua ini jelas lebih megah dan lebih besar daripada yang ada pada pola pertama. Cahaya evolusi yang dipancarkannya terasa lebih intens, dan melambung ke ketinggian yang lebih tinggi. Setelah diingatkan Fei Yue, Li Qian melihat lebih dekat dan segera menyadari bahwa segala sesuatu memang seperti yang dikatakannya. Kedua ukiran batu yang menggambarkan adegan evolusi ini memang memiliki perbedaan signifikan dalam detail halus. Setelah membandingkannya, jelas bahwa kedua gambar ini mungkin tidak benar-benar menggambarkan adegan dari proses evolusi yang sama. Tepat saat Li Qian merenungkan kata-kata Fei Yue dengan curiga, suara notifikasi elektronik, semerdu musik surgawi, bergema di benaknya sekali lagi. Tugas 4, metode evolusi selanjutnya dari Iblis Pedang Api Hitam, nilai inspirasi +1, kemajuan tugas saat ini 105%. Kini, Li Qian tak ragu sedikit pun. Peningkatan nilai inspirasinya hanya membuktikan satu hal, kata-kata Fei Yue sepenuhnya benar. Lanjutkan. Tanpa menyela Fei Yue, Li Qian melambaikan tangannya dan melanjutkan, ketertarikannya terlihat jelas di wajahnya. Fei Yue mengangguk, dan tanpa membuang kata-kata, berbicara lagi, menawarkan lebih banyak spekulasinya, sebenarnya, kedua pola ini sangat mirip. Jika keduanya tidak muncul dalam ukiran batu yang sama, kemungkinan keduanya merupakan dua pola yang identik sangat tinggi. Fei Yue mulai berbaikan dengan Li Qian. Lagi pula, sebagian besar pola ukiran batu peninggalan para pendahulu kita ditulis tangan, jadi wajar saja jika terjadi beberapa kesalahan. Alasan saya membuat tebakan ini sederhana, saya pernah menyaksikan evolusi serupa sebelumnya. Fei Yue memandang Li Qian dan berkata dengan fasih, evolusi semacam ini disebut evolusi berkelanjutan. Sesuai namanya, artinya dua evolusi terjadi satu demi satu tanpa ada jeda. Saya pikir evolusi selanjutnya dari Iblis Pedang Api Hitam mungkin memerlukan dua evolusi berturut-turut yang tidak terputus. Fei Yue mengerutkan kening sambil berpikir, lalu berkata, tentu saja, ini hanya tebakanku berdasarkan ukiran batu dan mural. Entah benar atau tidak, dan apakah ini akan membantumu, kau harus memikirkannya sendiri. Aku hanya memberimu gambaran. Semak. Mendengar kata-kata Fei Yue, Li Qian mencium wajah cantiknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Alasan dia begitu bahagia sederhana saja, beberapa saat setelah Fei Yue mengucapkan kata-kata itu, sebuah pemberitahuan elektronik kembali terdengar dalam benaknya. Nilai inspirasi meningkat satu lagi, dan sekarang nilai kemajuan tugas 4 telah mencapai 106%. Dengan peningkatan poin inspirasi ini, Li Qian telah mengonfirmasi satu hal dan akhirnya mengerti mengapa dia tidak dapat menyerahkan tugas meskipun nilai kemajuannya jelas telah melebihi 100%. Sekarang tampaknya alasannya terletak di sini, evolusi yang berkelanjutan. Evolusi selanjutnya dari Black Flame Sword Demon kemungkinan akan membutuhkan dua evolusi berturut-turut. Alasan mengapa hal ini tidak dapat diserahkan meskipun telah melebihi 100% kemungkinan besar karena studi evolusi pertama telah selesai, tetapi studi evolusi kedua belum selesai. Kedua studi evolusi ini harus dilakukan secara berurutan agar evolusi dapat diselesaikan. Disitulah inti masalahnya. Bab 804. Selama beberapa hari berikutnya, Li Qian dan Fei Yue mulai menjelajahi dan meneliti daerah ini bersama-sama. Secara bertahap, saat mereka mendiskusikan masalah tersebut, nilai kemajuan tugas mulai meningkat dengan stabil. Akhirnya, saat mereka mendiskusikan evolusi simultan dari dua pedang iblis api hitam, yang satu memisahkan atribut apinya dan yang lainnya atribut gelapnya, lalu mengumpulkan energi atribut yang terpisah itu untuk memanfaatkan dan meningkatkan satu sama lain, kemajuan misi akhirnya mencapai 110%. Setelah kemajuan tugas mencapai 110%, sistem cheat akhirnya memberikan umpan balik. Anda dapat menyerahkan tugas sekarang. Setelah menerima umpan balik ini, Li Qian tidak ragu sama sekali dan segera menyampaikannya. Saat tugas diserahkan, aliran informasi besar tiba-tiba membanjiri pikirannya. Setelah mencerna dan menyerap aliran informasi ini, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas panjang.
Penelitian tentang evolusi pedang iblis api hitam ini benar-benar di luar dugaannya. Kompleksitasnya tidak seperti apapun yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Hal ini membuatnya merasa beruntung, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hati. Fei Yue, Dewi Klan Obsidian ini, sungguh bintang keberuntunganku. Tanpa bantuannya dan pengingat tepat waktu di saat-saat genting, tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian evolusi ini. Jadi pada saat ini, Li Qian sangat bahagia. Jika Fei Yue tidak sedang absen, dia pasti ingin menjemput Dewi Klan Obsidian dan menciumnya sekarang juga. Selain informasi yang diterimanya setelah menyerahkan misi, yang memungkinkannya memahami sepenuhnya metode evolusi pedang iblis api hitam, umpan balik dari misi ini juga luar biasa murah hatinya. Yang pertama adalah umpan balik mental. Saat tugas diserahkan, kekuatan mentalnya, tanpa diduga, mengalami lonjakan. Ia secara langsung dipromosikan dari pangkat kelima kaisar ke pangkat ketujuh kaisar. Rentang ini cukup besar. Penting untuk diketahui bahwa ada penghalang tingkat menengah di antara keduanya. Setelah menerima umpan balik ini, tingkat kekuatan mental Li Qian pada dasarnya meningkat dari kaisar tingkat menengah ke pangkat kaisar permaisuri. Selain umpan balik energi mental, hal berikutnya adalah jumlah poin pencapaian. Seperti yang diharapkan, setelah menyerahkan tugas, Li Qian juga menerima sejumlah poin prestasi yang sangat banyak. Saat ini total poin prestasinya telah mencapai 47. Penelitian ini sendiri menghasilkan peningkatan 15 poin dalam poin pencapaian. Itu sungguh menakutkan. Setelah menyelesaikan penelitian evolusinya, Li Qian tidak membuang waktu dan segera memanggil Mo Ziyu. Kakak Qian, ada apa sampai kau memintaku datang? Setelah menerima pesan Li Qian, Mo Ziyu langsung bergegas menghampiri tanpa ragu. Ziyu, aku punya kabar baik untukmu. Sambil tersenyum, Li Qian menatap Mo Ziyu, sedikit lengkungan muncul di sudut mulutnya, penelitian tentang evolusi selanjutnya dari pedang iblis api hitam hampir selesai. Langkah selanjutnya adalah melakukan eksperimen. Mendengar kabar yang diungkapkan Li Qian, Mo Ziyu tertegun sejenak, lalu senyum cerah tersungging di wajah cantiknya. Hebat sekali. Kalau begitu, pedang iblis api hitamku akan mampu menyelesaikan evolusinya dalam waktu singkat. Adapun saran Li Qian untuk menguji lebih lanjut, dia mengabaikannya sama sekali. Tidak ada cara lain. Sejak dia membuat kontrak dengan Li Qian, dia belum pernah melihat eksperimen gagal selama ini. Itulah sebabnya dia mengembangkan kepercayaan yang hampir buta terhadap Li Qian. Saya selalu merasa bahwa selama Li Qian memulai percobaan, evolusi dapat langsung diselesaikan. Memang benar demikianlah adanya. Dengan bantuan kode curang, memang sangat mungkin evolusi dapat diselesaikan setelah percobaan dimulai. Melihat wajah Mo Ziyu yang tersenyum, Li Qian mengangguk sedikit lalu berkata lagi, iya, selama iblis pedang api hitammu mempelajari jurus-jurus pedang hati, tarian gila, dan melatihnya hingga sempurna, maka ia bisa mulai berevolusi. Ada sesuatu yang lebih luar biasa yang tidak disebutkan Li Qian. Artinya, pedang iblis api hitam milik Mo Ziyu masih condong ke atribut api. Ya, meskipun iblis pedang api hitam memiliki dua atribut, yakni api dan kegelapan, namun kedua atribut tersebut tidak tersebar merata dalam tubuhnya. Pada kenyataannya, lebih dari 99% hewan peliharaan dengan banyak atribut tidak memiliki atribut yang tersebar secara merata. Akan ada beberapa perbedaan, kurang lebih. Perbedaan-perbedaan ini tidak dapat digeneralisasikan. Karena adanya perbedaan individu di antara hewan peliharaan, mengambil Black Flame Sword Demon sebagai contoh, beberapa Black Flame Sword Demon cenderung memiliki atribut api, sementara yang lain cenderung memiliki atribut gelap. Kombinasi yang sangat seimbang antara setengah atribut api dan setengah atribut gelap praktis tidak ada. Hal ini dapat diketahui dari atribut dan keterampilan yang dimiliki oleh hewan peliharaan tersebut. Pedang iblis api hitam milik Mo Ziyu adalah contohnya. Di antara keterampilan atribut yang dimilikinya, keterampilan atribut api sedikit lebih banyak dan berkualitas lebih tinggi daripada keterampilan atribut gelap. Perbedaan-perbedaan ini memiliki dampak yang signifikan selama proses evolusi. Karena evolusi menggunakan proses pemisahan tubuh, yang memerlukan pemisahan satu atribut, tidak diragukan lagi perlu untuk memisahkan atribut yang lebih lemah dan mempertahankan atribut yang lebih kuat. Sangat cocok dengan bakatnya dalam menjinakkan binatang buas. Oleh karena itu, jika pedang iblis api hitam milik Mo Ziyu berevolusi, apa yang akan dihilangkannya pastilah atribut kegelapan, dan apa yang akan dipertahankannya pastilah atribut api. Seperti ini. Tanpa jeda, Li Qian melanjutkan, selanjutnya, saya akan memulai eksperimen evolusi. Kita butuh subjek uji, jika itu mazhab Mohis. Sebelum Li Qian selesai berbicara, Mo Ziyu langsung mengerti maksudnya, tentu saja ada. Keluarga Mo pasti punya subjek uji yang cocok. Tetapi saya tidak tahu persisnya berapa jumlahnya. Kita perlu menanyakannya. Mengangguk sedikit, Li Qian menyatakan langkah selanjutnya, kalau begitu, kamu akan bertanggung jawab mengatur masalah ini. Jangan khawatir, aku pasti akan menangani ini dengan sempurna. Mo Ziyu pergi dengan gembira setelah menerima instruksi Li Qian. Keesokan harinya, di pagi hari, ketika Li Qian melihat orang-orang yang muncul di pangkalan kultivasi Jiaoyang, dia benar-benar tercengang. Lautan tinta dan langit. Ya, itu sebenarnya Mo Haikong. Mo Ziyu sebenarnya memanggil Mo Haikong secara langsung. Tidak, sudah pasti bukan Mo Ziyu yang memanggil Mo Haikong. Kemungkinan besar lelaki tua itu datang atas inisiatifnya sendiri.
Setelah bertukar beberapa kata sopan dengan Mo Haikong, mantan kepala keluarga Mo di Zonghai, Li Qian akhirnya mengerti tujuannya. Ternyata, saat ini, di antara semua iblis pedang api hitam yang dimiliki keluarga Mo, hanya 2 yang memenuhi persyaratan. Salah satunya adalah binatang yang dikontraknya. Itulah sebabnya dia ada di pangkalan budidaya Sunrise sekarang. Setelah mengobrol sebentar, Li Qian memperoleh informasi tentang 2 iblis pedang api hitam. Melihat informasi pada 2 iblis pedang api hitam, pupil mata Li Qian sedikit melebar. Untuk memastikan keakuratan informasinya, ia bahkan menggunakan Eye of True Sight untuk memeriksanya. Bab 805. Melihat berbagai informasi atribut dari 2 iblis pedang api hitam melalui bakat penjinak binatangnya, mata penglihatan sejati, Li Qian tak dapat menahan diri untuk mengangguk sedikit. Harus dikatakan bahwa bakat pedang iblis api hitam benar-benar mencengangkan, mampu menjadi binatang kontrak Mo Haikong dan melatih keterampilan jurus pedang hati, tarian liar, hingga sempurna. Sedangkan untuk ujung lainnya, sama persis. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa mereka luar biasa. Pertama, dari segi kekuatan. Dalam hal ini, kedua iblis pedang api hitam telah melampaui batas atas potensi ras mereka. Di antara mereka, orang yang memiliki kontrak dengan Mo Haikong bahkan mencapai tingkat ke-8 kaisar yang mengerikan. Perlu diketahui bahwa potensi ras iblis pedang api hitam hanya berada pada level ke-5 peringkat kaisar. Dia benar-benar berhasil mencapai tingkat ke-8 pangkat kaisar. Bakat seperti itu benar-benar luar biasa. Tentu saja, pencapaian luar biasa seperti itu tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sekte Mohis yang tekun. Kedua iblis pedang api hitam ini mampu menembus batas atas potensi ras mereka, dan bakat mereka memang luar biasa. Namun, Li Qian tahu betul bahwa begitu mereka mencapai tahap ini, hampir mustahil bagi mereka untuk menembus lebih jauh. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, ada batas seberapa besar mereka dapat menerobos keterbatasan potensi ras mereka. Mustahil untuk menerobos tanpa adanya batas. Tentu saja, jika hanya itu saja, Li Qian paling-paling hanya akan memperhatikan kedua iblis pedang api hitam ini. Mustahil baginya untuk merasa kaget atau terkejut. Alasan dibalik emosi ini adalah, secara kebetulan, kedua iblis pedang api hitam ini kebetulan memenuhi persyaratan untuk evolusi berikutnya. 2 setan pedang api hitam itu merupakan pasangan yang serasi, satu condong ke arah api dan yang lain ke arah kegelapan, saling melengkapi dengan sempurna. Melihat 2 setan pedang api hitam berdiri diam di depannya, Li Qian melirik Mo Haikong. Dia tersenyum dan bertanya dengan santai, bagaimana kabar iblis pedang api hitam ini? Dia mengacu pada iblis pedang api hitam yang belum membentuk kontrak dengannya. Ya, dari 2 iblis pedang api hitam yang dibawa Mo Haikong, satu berada dalam keadaan bebas dan tidak terikat kontrak. Ini juga yang membingungkan Li Qian. Demikian pula ketika melihat pemandangan ini, hatinya mulai bergetar, memunculkan beberapa pikiran yang tidak biasa. Mungkin kunjungan Mo Haikong kali ini akan membawa kejutan yang menyenangkan bagi saya. Situasi iblis pedang api hitam ini cukup istimewa. Tuan aslinya adalah salah satu seniorku. Mo Haikong tidak menyembunyikan apapun. Ia menghela napas dan mulai menjelaskan, saat uji coba dimensi, seniorku tewas di alam dimensi. Karena kejatuhan sang guru, iblis pedang api hitam ini juga menderita luka serius. Saat itu, kami semua berpikir bahwa masa depannya terhambat dan kemungkinan besar akan terjebak dalam kebiasaan. Pada titik ini, matanya tiba-tiba berbinar, tapi aku tak pernah menyangka ia akan berlatih kembali ke kejayaannya dengan ketekunan yang luar biasa, dan bahkan berevolusi dari pendekar pedang api hitam menjadi iblis pedang api hitam. Tanpa jeda, dia melanjutkan, namun, karena kejatuhan sang guru, kepribadiannya sangat terpengaruh, menjadi sangat ganas. Kemudian, orang lain di keluarga Mo kami juga ingin membuat kontrak dengannya, tetapi mereka semua tidak berhasil dan ditolak olehnya. Saat Li Qian mendengarkan cerita Mo Haikong, senyumnya semakin lebar. Mengatakan Anda menolak hanyalah cara untuk mengatakan Anda tidak menyukainya. Ya, sekilas Li Qian menyadari bahwa iblis pedang api hitam ini sangat sombong dan memiliki kepribadian yang dingin. Li Qian memperkirakan Mo Haikong pasti sudah berusaha keras untuk membawanya datang ke sini kali ini. Terlebih lagi, menurut pernyataan Mo Haikong, iblis pedang api hitam ini telah dilatih ulang setelah menderita luka serius. Pondasi akan terpengaruh sampai batas tertentu. Lagi pula, luka jiwa tidak mudah disembuhkan. Dengan kata lain, jika fondasinya tidak rusak, potensinya kemungkinan akan melampaui pedang iblis api hitam yang dikontrak Mo Haikong. Menarik. Mendengarkan cerita Mo Haikong, Li Qian menatap pedang iblis api hitam, senyum tipis tersungging di bibirnya. Tanpa basa-basi lagi, dia menatap Mo Haikong dan langsung ke intinya, mengenai detail perjalanan ini. Kakek Mo, seharusnya kakek Mo sudah mendengarnya dari Ziyu dan kakek Mo, kan? Ya, Ziyu memang memberitahuku. Mo Haikong mengangguk dan setuju, sikapnya sangat ramah. Dia menatap Li Qian seolah sedang menatap cucu menantunya. Aku ingin tahu apakah kedua pedang iblis api hitam yang kubawa ini memenuhi persyaratanmu. Li Qian tersenyum dan berkata jujur, ini sempurna, memenuhi persyaratan saya 100%. Mo Haikong melirik kedua iblis pedang api hitam yang memenuhi persyaratan. Tanpa membuang waktu, ia langsung ke intinya dan bertanya dengan suara lembut, lalu, kapan Profesor Li berencana memulai eksperimen evolusi? Tidak perlu terburu-buru. Li Qian melambaikan tangannya, ekspresi aneh muncul di wajahnya.
Sebelum eksperimen evolusi ini dimulai, saya ingin bertanya, Kakek Mo, bagaimana kondisi pohon Fusang 9 naga Anda saat ini? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai level legendaris? Mendengar kata-kata Li Qian, Mo Haikong tertegun sejenak, agak bingung. Profesor Li, kenapa Anda bertanya begitu? Dengan sedikit gerakan bibirnya, senyum Li Qian melebar, dan dia berkata secara misterius, karena aku akan memberimu kesempatan yang luar biasa. Kesempatan seperti apa? Pertanyaan misterius Li Qian yang sengaja dibuat langsung menarik perhatian Mo Haikong. Meskipun mereka belum saling mengenal cukup lama, Mo Haikong memiliki sedikit pemahaman mengenai Li Qian karena mereka pernah bekerja sama sebelumnya. Dia tahu bahwa Li Qian bukanlah tipe orang yang suka membuat hal-hal misterius atau berbicara tanpa alasan. Melihat tatapan tajam Mo Haikong yang tertuju padanya, Li Qian berhenti bersikap malu-malu dan berkata, aku cukup yakin dengan pedang iblis api hitammu. Keyakinan apa yang kau miliki? Mo Haikong mengerutkan kening dan bertanya dengan cepat. Hembuskan napas, senyum Li Qian memudar, dan nadanya menjadi serius, ubahlah menjadi hewan peliharaan legendaris. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, aku ingin tahu apakah pohon Fusang 9 naga milikmu juga dapat melangkah ke alam ini dengan bantuan kemajuan pedang iblis api hitam ke alam legendaris. Mendengar ini, pikiran Mo Haikong menjadi kosong, dan dia hampir pingsan seketika. Tatapan tidak percaya terpancar di matanya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu mungkin? Bahkan dengan pedang iblis api hitam miliknya sendiri, yang telah menembus batasnya 3 kali, ia hanya berada di level ke-8 peringkat kaisar. Bagaimana mungkin ia bisa langsung naik ke peringkat legendaris? Praktisnya ada jurang yang tidak dapat diatasi di antara keduanya. Namun, dilihat dari sikap Li Qian saat ini, dia seharusnya tidak mencoba membodohiku. Lagi pula, tidak ada keuntungan baginya untuk menipu dirinya sendiri. Memikirkan hal itu, jantungnya tak kuasa menahan diri untuk berdebar cepat. Pikirannya terpacu, dan tak lama kemudian sebuah ide muncul di benaknya. Sebuah ide yang sebelumnya telah ia tinggalkan. Ia langsung angkat bicara, berkata dengan tidak sabar, kalau begitu, Profesor Li, bisakah Anda memberi saya waktu? Saya perlu mengatur ulang semuanya agar peluang keberhasilan saya lebih besar. Bab 806. Melihat ekspresi gembira di wajah Mo Haikong, Li Qian tersenyum dan tidak mengesampingkan kemungkinan apapun, tidak perlu terburu-buru, aku juga perlu merencanakan masalah ini. Profesor Li, jangan khawatir, saya akan segera mempersiapkannya. Mo Haikong menatap Li Qian dengan tatapan tegas. Karena dia pernah bekerja dengan Li Qian sebelumnya dan memiliki pemahaman umum tentang karakter Li Qian, dia tahu bahwa pihak lain bukanlah tipe orang yang berbicara omong kosong atau suka menyombongkan diri. Karena Li Qian berani mengajukan permintaan ini, dia pasti memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuannya. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan itu. Tentu saja, hal terpenting adalah kepercayaan pada kemampuan pelatihan Li Qian. Dilihat dari nadanya, tingkat keberhasilannya seharusnya cukup bagus. Meskipun tingkat keberhasilannya sangat rendah, hanya 1 atau 2%, dia tetap akan setuju tanpa ragu. Mo Haikong tahu betul bahwa membangun hubungan baik dengan Li Qian akan sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan seluruh keluarga Mo. Dia tidak mungkin melewatkan kesempatan langka seperti itu. Kalau begitu, saya akan menunggu kabar baik Anda, Tuan Mo. Melihat keyakinan di mata Mo Haikong, Li Qian tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bukan tipe orang yang suka membual terlebih dahulu. Membuka sampahnya sesudahnya tidak masalah, tetapi sebelumnya, Li Qian merasa perlu untuk bersikap rendah hati. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi, Mo Haikong bergegas meninggalkan pangkalan budidaya kebanggaan matahari. Pria tua dari generasi kakek keluargamu ini adalah pria yang sangat berkarakter, kata Li Qian dengan tenang, sambil memperhatikan kepergian Mo Haikong. Mo Ziyu mengernyitkan hidungnya karena tidak puas saat mendengarkan kata-kata Li Qian yang agak sarkastis. Jangan selalu bicara tentang keluargamu, keluargamu. Lagi pula, hubunganku dengan keluargamu sudah tidak terlalu dekat lagi. Li Qian menahan senyumnya dan menatap Mo Ziyu, nadanya berubah menjadi agak sentimental, meski tulangnya patah, uratnya masih terhubung. Kau bilang kau tidak ada hubungannya dengan keluarga Mo lagi, tapi bagaimana mungkin ikatan keluarga bisa begitu mudah diputuskan? Tanpa ragu, dia melirik Mo Ziyu dan melanjutkan, aku tidak tahu banyak tentang anggota keluarga Mo lainnya, tapi menurutku Tuan Tua Mo adalah tetua yang baik. Dia menghela napas dan berkata dengan tenang, tahukah kamu mengapa aku memintamu menghubungi keluarga Mo kali ini? Tanpa banyak berpikir, Mo Ziyu tanpa sadar menjawab, untuk memperdalam hubunganku dengan keluargamu. Sebenarnya niat Li Qian sangat jelas, dan Mo Ziyu tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Suara Li Qian terdengar lembut saat ia terus bertanya pada Mo Ziyu, tahukah kau mengapa aku ingin membantunya mengembangkan binatang peliharaan legendaris lainnya, dan bahkan berpotensi meningkatkan pohon Fusang 9 naga bersamanya? Mo Ziyu menggelengkan kepalanya sedikit, bingung. Ini juga yang membuatnya bingung. Jika pohon beringin emas kuno yang membantunya berevolusi menjadi pohon Fusang 9 naga adalah sebuah transaksi, maka itu adalah kesepakatan. Harga transaksinya adalah informasi tentang evolusi selanjutnya dari klan Yanling. Semua materi pengembangbiakan yang dikumpulkan oleh keluarga Mo. Dan data evolusi binatang peliharaan legendaris yang tidak lengkap. Namun kali ini jelas situasinya sedikit berbeda. Li Qian berinisiatif berbicara,
menyebutkan bahwa ia bisa membantu Mo Haikong mengembangkan hewan peliharaan legendaris lainnya. Dengan begitu, ia jelas berniat menunjukkan niat baik. Tujuan utamanya melakukan ini, selain dari ambisi untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan penjinak binatang manusia, adalah untuk Mo Ziyu. Dia tidak menyembunyikan apapun dan langsung menyatakan tujuannya, karena di masa mendatang, kita semua pasti akan mencapai level legendaris dan berumur panjang. Dia berhenti sejenak, lalu menatap Mo Ziyu dan berkata dengan nada sedih, "Aku tidak ingin kamu tidak memiliki keluarga selain kami dalam perjalanan hidup yang panjang ini." Mendengar ini, Mo Ziyu tertegun sejenak, tak dapat berkata apa-apa. Pada saat itu, bagaikan tersambar petir, suara gemuruh menggema dalam benaknya. Setelah beberapa saat terdiam karena tertegun, kabut tiba-tiba muncul di matanya yang cerah. Dia menatap Li Qian dan berkata dengan suara sedikit gemetar, "Terima kasih, Saudara Qian." Li Qian tahu bahwa kata-kata terima kasihnya dipenuhi dengan emosi yang tulus. Ucapan terima kasih di siang hari itu kurang tulus. Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih, datanglah dan sampaikan terima kasihmu secara langsung malam ini. Ia terkekeh dan berkata tanpa malu-malu, maksudnya cukup jelas. Oke. Mo Ziyu tersipu karena provokasi yang terang-terangan itu. Alih-alih menghindarinya, ia dengan berani menjawab, "Malam ini, aku akan melakukan yang terbaik." Setelah berkata demikian, dia tidak dapat menahan rasa malunya dan berbalik hendak lari. Li Qian memperhatikannya berbalik dan lari, senyum tipis melengkung di bibirnya. Kota Lingsui. Kota tua di utara. Di sebuah gang tua yang sempit dan sesak, Li Qian menemukan sosok yang dikenalnya. Dia segera melangkah mendekat dan menyapanya, "Paman Yu." Ya, tidak lama setelah Mo Haikong pergi, Li Qian menemui Paman Yu malam itu juga. Paman Yu duduk di depan meja kecil, masih riang dan bersahaja seperti biasanya. "Ayo, cobain. Barbecue di sini benar-benar luar biasa." Dia melambaikan tangan ke arah Li Qian, memberi isyarat agar dia duduk di sebelahnya. Melihat ini, Li Qian tidak tinggal diam dan langsung menjatuhkan diri di sebelah Paman Yu. Paman Yu terkekeh, menunjuk ke panggangan di atas meja, dan mengundang, "Jangan malu-malu, aku khusus memesan tambahan." Li Qian melirik sekeliling, lalu menggelengkan kepalanya pelan. "Menemukan tempat seperti ini, kau benar-benar." Li Qian benar-benar tidak tahu bagaimana Paman Yu menemukan kios barbecue ini di gang kota tua. Yubo melirik Li Qian, senyumnya tak pudar. Ia menggigit sate domba, ekspresi puas terpancar di wajahnya. Di dunia ini, hanya makanan enak dan anggur berkualitas yang tak boleh dilewatkan. Setelah menerima undangan Paman Yu, Li Qian tanpa basa-basi langsung mengambil sebatang daging sapi yang mendesis dan berminyak, lalu menyantapnya tanpa ragu. Setelah menggigit, mengunyah, dan menelannya, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk mengacungkan jempol. "Enak sekali. Aku tak menyangka aku, yang tumbuh besar di kota Lingsui, ternyata kurang paham soal kuliner lokal daripada kamu. Terutama karena saya tidak punya uang ketika saya masih kecil, dan juga karena orang tua saya tidak mengizinkannya." Sambil makan, dia dengan santai memilih topik dan mulai mengobrol dengan Paman Yu. "Sebenarnya, semua ini adalah makanan sampah." Paman Yu terkekeh, lalu menambahkan dengan santai, "Wajar saja kalau keluargamu tidak mengizinkannya." Mereka berdua makan tusuk sate seperti itu, dan Paman Yu juga memesan 2 botol bir, sementara Li Qian menambahkan sekaleng soda. Setelah makan dan minum sebentar, Li Qian tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan langsung ke intinya, "Paman Yu, aku datang ke sini kali ini." Yubo melambaikan tangannya, menghentikan Li Qian untuk melanjutkan. "Tidak perlu terburu-buru, kita bisa membicarakan hal-hal serius nanti. Aku harus mengantarmu bertemu seseorang nanti." Melihat hal ini, Li Qian pun mengesampingkan urusan bisnisnya sejenak dan mulai serius menikmati pesta barbecue. "Kami mengadakan makan malam barbecue, yang berlangsung hingga sekitar pukul 8 malam. Setelah makan malam barbecue, Paman Yu menuntun kami melalui labirin berliku-liku hingga kami tiba di gang lain. Mirip dengan gang tempat kios-kios barbecue berada, gang ini juga sempit, dan tua. Saat berjalan melewati gang, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Paman Yu, kita mau kemana?" Paman Yu menoleh, melirik Li Qian, lalu terkekeh, "Asisten yang kusewa seharusnya sudah tiba sekarang. Aku akan mengantarmu ke sana untuk menemuinya." Tak lama kemudian, beberapa menit berlalu dan kami akhirnya tiba di tujuan. Melihat papan nama merah terang di depannya, dan kata-kata besar, "Cuci kaki dan pijat," di atasnya, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk berbicara, menyuarakan keraguannya, Paman Yu, apakah Anda yakin senior itu ada di tempat seperti ini?" Karena telah menjalani 2 kehidupan, Li Qian tahu betul betapa tidak lazimnya tempat seperti ini. Sulit dibayangkan seorang senior yang begitu disegani yang bisa membantu Paman Yu akan muncul di tempat seperti ini. Siapakah senior ini? Apakah itu benar-benar tidak senonoh? Paman Yu mengerucutkan bibirnya, tersenyum, dan berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya seleranya. Setelah berkata demikian, dia langsung menuntun Li Qian masuk ke dalam toko berwarna merah terang itu. Setelah memasuki toko, ia memejamkan mata dan merasakan suasana sejenak. Kemudian, senyum muncul di wajah Paman Yu. "Ketemu. Ikuti aku." Tepat saat keduanya hendak berjalan ke satu arah, pemilik toko datang menghampiri. Dia adalah seorang wanita parubaya yang, meskipun sudah lewat masa jayanya, masih mempertahankan pesonanya.
Seorang wanita parubaya mendekat, membawa aroma parfum yang kuat, dan bertanya dengan suara lembut, "Bos, apakah Anda punya teknisi yang dikenal?" Paman Yu melambaikan tangannya, melirik wanita parubaya itu, lalu berkata dengan nada tenang, "Saya tidak yakin, seorang teman mengundang saya." Melihat wanita parubaya itu memusatkan perhatiannya pada Li Qian, Paman Yu dengan santai menjelaskan, "Dia anggota keluarga yang lebih muda, aku membawanya ke sini untuk memperluas wawasannya." Wanita parubaya itu tampak sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Paman Yu. Filosofi pendidikan keluarga bos benar-benar berpikiran terbuka. Tepat saat Paman Yu sedang berbicara dengan wanita parubaya itu, sebuah pintu menuju ruangan pribadi tiba-tiba terbuka di belakang mereka. Wajah besar dan berminyak mengintip dari balik pintu. Menjulurkan kepalanya seperti itu, seperti kura-kura yang menjulurkan kepalanya, membuatnya makin terlihat menjijikkan. Lelaki berwajah besar dan mesum itu menatap Paman Yu dan menyapanya sambil tersenyum, "Pak Yu, ke sini." Jia tua. Melihat ini, Paman Yu segera menghampiri. Li Qian mengikutinya dari dekat. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam mengeluh kepada dirinya sendiri. Memang benar bahwa Anda tidak dapat menilai buku dari sampulnya, dan Anda tidak dapat mengukur laut dengan ember. Siapakah yang mengira bahwa lelaki setengah baya yang berminyak dan mesum ini, yang sering mengunjungi tempat pijat kaki, ternyata adalah seorang senior setingkat dewa? Ya, pada titik ini, Li Qian yakin. Pria parubaya yang menjijikkan dan berminyak ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Sebab tanpa kekuatan tingkat dewa, seseorang tidak akan mampu campur tangan dalam menyelesaikan krisis yang meletus di tempat dengan tanda-tanda peringatan dini ini. "Halo, Paman Jia." Li Qian, yang mengikuti di belakang Paman Yu, segera berbicara dan menyapanya dengan sopan. Pria di depannya yang tampaknya tidak bisa diandalkan, licik, dan berminyak kemungkinan besar adalah seorang dewa yang sangat kuat, jadi dia tidak bisa tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya. Paman Jia mengamati Li Qian dari atas ke bawah, mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu berkata sambil tersenyum, "Anak muda, lumayan. Aku pernah mendengar tentang perbuatanmu sebelumnya. Bahkan di Universitas Penjinak Binatang Mizu, kau adalah sosok yang terkenal." "Itu semua hanya ketenaran kosong," jawab Li Qian sambil tersenyum canggung. Setelah menyapa sebentar, Paman Jia menatap Paman Yu dan berkata dengan nada mesum, "Tempat ini punya teknik yang cukup bagus. Aku sudah mengujinya. Mau kuberi kalian 2 nomor." Li Qian mengira Paman Yu akan menolak dengan tegas, tetapi betapa terkejutnya dia, Paman Yu malah mengucapkan 2 kata dengan nada serius, "Nomor berapa?" Astaga! Pada saat ini, Li Qian hanya bisa berpikir, "Wow. Aku tidak pernah menyangka Paman Yu akan seperti ini." Di permukaan, dia tampak seperti seorang pria sejati, tetapi pada kenyataannya, dia juga seorang yang mesum. Paman Jia menatap Paman Yu dan menatapnya penuh arti. "Aku pilih nomor 6. Saranku, nomor 8 juga bagus." "Kalau begitu, kita pilih nomor 8. Paman Yu memutuskan untuk setuju. Paman Yu tahu betul bahwa Paman Jia adalah seorang veteran sejati di bidang ini, dan mendengarkannya tentu tidak salah. "Li kecil, bagaimana denganmu?" Melihat Paman Yu memilih untuk mengikuti nasihat baik itu, Paman Jia segera mengalihkan pandangannya ke Li Qian. "Aku. Yah, tak perlu repot-repot." Li Qian tersenyum canggung mendengar ini, dan tanpa banyak berpikir, ia langsung menolak. Paman Jia menghampiri dan menepuk bahu Li Qian dengan penuh semangat, "Karena kamu di sini, pesan saja apapun yang kamu suka. Jangan khawatir, malam ini aku yang bayar, kakakmu." Melihat Li Qian masih ragu dan malu, Paman Jia mengambil alih, "Bagaimana kalau begini? Kalau kamu terlalu malu, aku akan memesankan satu untukmu, nomor 32. Aku pernah memesan dari mereka sebelumnya, dan teknik mereka bagus." Beberapa menit kemudian, disertai ketukan di pintu, 3 sosok cantik masuk ke ruang pribadi. Bertentangan dengan harapan Li Qian terhadap wanita yang tidak menarik, ketiga wanita muda di depannya, yang tampaknya baru berusia awal 20-an, mengejutkannya dengan penampilan dan bentuk tubuh mereka. Dibandingkan dengan keempat wanita yang dikontrak, tentu saja ada selisihnya, tetapi sejujurnya, selisihnya tidak terlalu besar. Secara keseluruhan, mereka semua cantik dan mendapat skor 80 atau lebih tinggi. Yang lebih luar biasa lagi adalah Li Qian tidak merasakan banyak aura duniawi pada mereka. Ketiga wanita itu meletakkan kotak peralatan mereka, mengatur sudut kursi malas, lalu mulai meremas dan memijat. Harus saya akui, teknik menguleninya memang cukup bagus. Rasanya cukup nyaman untuk diremas. "Adik kecil, berapa umurmu?" Menikmati sikap lembut dan genit itu, Paman Jaba mulai menunjukkan sifat aslinya sebagai seorang cabul, menggoda teknisi wanita muda itu. Teknisi nomor 6, seorang wanita muda bersuara merdu, berseru, 19 tahun. "Sudah berapa lama kamu melakukan ini?" Tanya Paman Jia, cukup banyak bicara. Teknisi muda, nomor 6, melanjutkan dengan suara lembut, "Sudah setahun, dan saya baru saja menyelesaikan pelatihan saya. Yang ingin kutanyakan, sudah berapa lama kalian, kultus bunga pemakaman, bersembunyi di kota Lingsui?" Paman Fu terkekeh dan berkata dengan santai. Astaga! Mendengar ini, Li Qian tercengang dan langsung duduk tegak. Bab 807. "Bos, aku tidak mengerti apa maksudmu dengan sekte pemakaman bunga." Ekspresi teknisi wanita ke-6 tiba-tiba berubah drastis, tetapi dia segera menenangkan diri dan bertanya, berpura-pura bingung.
Tidak masalah kalau kau tidak mengakuinya. Aku sudah lama mengawasimu, aku sudah tahu semuanya. Selanjutnya, penegakan hukum, kata Paman Jia sambil tersenyum. Saat berbicara, matanya sedikit menyipit, memancarkan kilatan dingin. Meskipun teknisi wanita nomor 6 berusaha sekuat tenaga menyangkalnya, perubahan ekspresinya yang tiba-tiba tadi sebenarnya mengatakan semuanya. Yang lebih penting, dia mempercayai kata-kata Jabar, seorang ahli tingkat Dewa Tengah mengincar sebuah organisasi sekte, dan kemungkinan dia melakukan kesalahan dalam masalah ini sangatlah rendah. Faktanya, hal itu hampir tidak ada. Itulah sebabnya dia melakukan jungkir balik, melompat dari kursi pijat, dan langsung berlari ke samping. Arah dia melarikan diri tidak lain adalah ke belakang Paman Yu. Dalam pandangan Li Qian, tidak ada lokasi yang lebih aman. Melihat gerakan Li Qian yang lincah bagaikan kelinci, Paman Yu dan Paman Jia pun tak kuasa menahan tawa. Meskipun Li Qian tidak begitu yakin apa yang terjadi, dia dapat menduga bahwa kemungkinan besar dia telah melakukan kesalahan. Itulah tebakannya, dan ternyata tebakannya benar, karena Paman Yu segera memberi penjelasan, jangan khawatir, hanya dia yang bermasalah, kami berdua baik-baik saja. Setelah mendengar penjelasan Paman Yu, Li Qian tanpa sadar menoleh, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa gadis kecil yang telah memijatnya sebelumnya bahkan lebih bingung daripada dirinya, dan dia tampak sama sekali tidak sadar. Seorang gadis kecil bereaksi seperti ini, jelas dia tidak mungkin anggota sekte. Anggota sekte yang sebenarnya sudah ditundukkan oleh Jabar, yaitu teknisi muda nomor 6. Tepat saat Paman Yu menjelaskan kepadanya, Paman Jia sudah mengulurkan tangan besarnya dan mencengkeram tengkuknya. Meskipun gadis muda itu pucat dan tampak menyedihkan, serangan Paman Jia kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Ternyata, memang tidak perlu ada belas kasihan, karena pada saat berikutnya, gumpalan kabut hitam mengepul dari tubuh teknisi nomor 6. Asap mengepul keluar, dan dalam sekejap, teknisi muda nomor 6 berubah menjadi gumpalan kabut hitam, melaju ke arah pintu ruang pribadi. Tepat saat kabut hitam keluar dari pintu kamar pribadi, terdengar suara, bang, yang keras, dan sesosok tubuh terjatuh ke belakang seperti karung pasir. Puff! Sosok itu jatuh ke tanah, lalu tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah merah cerah. Setelah diamati lebih dekat, tidak mengherankan, sosok yang jatuh tidak lain adalah teknisi muda nomor 6. Tindakannya tidak memberi ruang untuk alasan. Tindakan itu secara definitif menegaskan bahwa dia memang anggota kultus bunga pemakaman. Li Qian menatap teknisi muda nomor 6 yang terjatuh ke tanah dan sedang berjuang mati-matian, lalu tak kuasa menahan diri untuk mendecak lidahnya. Ini pertama kalinya ia melihat anggota sekte dari sekte bunga pemakaman. Ngomong-ngomong, kultus bunga pemakaman sebenarnya cukup unik. Organisasi ini pada dasarnya hanya menerima penjinak binatang betina. Semakin cantik seorang penjinak binatang betina, semakin ia disukai oleh organisasi tersebut, dan ia berbeda dari aliran sesat lainnya. Taktik yang paling umum digunakan kultus pemakaman bunga untuk melakukan sabotase sebenarnya adalah perangkap madu. Mereka tahu betul cara memanfaatkan keuntungan mereka. Li Qian ingat bahwa ia sepertinya pernah melihatnya di beberapa dokumen. Ada operasi untuk memberantas kultus bunga pemakaman. Karena seorang direktur Biro Keamanan Publik tergoda oleh kecantikan dan tipu daya mereka, ia mengkhianati pemerintah federal di saat-saat terakhir dan membuka jalan bagi mereka. Akibatnya, operasi tersebut tidak hanya menderita kerugian besar, tetapi juga gagal pada akhirnya. Ringkasnya, kultus pemakaman bunga merupakan kultus yang sangat khusus, dan memerlukan kehati-hatian ekstra untuk menanganinya. Li Qian tidak terlalu peduli dengan hal ini. Ia merasa dirinya bukan seorang pria Sigma, tetapi kecantikan biasa tidak akan berpengaruh padanya. Keluargaku sudah punya banyak wanita cantik, dari yang montok sampai yang langsing, jadi aku tidak perlu lagi keluar dan menggoda wanita lain. Jadi dia tidak terlalu khawatir. Dia melihat teknisi nomor 6 yang sedang kesulitan dan bahkan sempat mengamati lebih dekat. Semua orang bilang kalau anggota kultus pemakaman bunga semuanya cantik jelita, lembut bagai sutra, dan kejam bagai pisau pengikis tulang, tapi sekarang tampaknya mereka biasa saja. Ia terus mendongak dan mengikuti arah tatapan itu. Pada saat itu, di pintu masuk ruangan pribadi, sesosok tubuh berbalut baju zirah emas, memancarkan aura kewibawaan yang mendominasi, berdiri diam. Tanpa diragukan lagi, orang yang baru saja menghentikan teknisi muda nomor 6 itu adalah dia, atau lebih tepatnya, Pet Beast. Ya, Li Qian sudah mengetahuinya. Pria bertubuh besar berbaju zirah emas ini kemungkinan besar bukan seorang penjinak binatang, melainkan hewan peliharaan legendaris atau bahkan setingkat dewa. Masih berusaha kabur. Paman Jia menatap teknisi muda nomor 6, senyum tipis tersungging di bibirnya. Kakak, kau menyakitiku. Teknisi muda, nomor 6, menatap Paman Jia dengan iba, bibirnya berlumuran darah. Li Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil saat mendengarkan suara teknisi ke-6 yang halus, lembut, dan lembut. Wanita ini benar-benar mencari mati. Dia sudah jadi tawanan, tapi masih saja menggunakan kecantikannya untuk merayu orang. Apa dia bahkan tidak tahu siapa yang ada di sekitar? Li Qian berpikir begitu, dan idenya segera terbukti. Jiabo tiba-tiba mengulurkan tangan dan melambaikan tangannya. Sesaat kemudian, sebuah cambuk energi tiba-tiba muncul dan mencambuk gadis teknisi nomor 6 itu. Ah! Teknisi muda, nomor 6, menjerit kesakitan saat dia dipukul oleh cambuk itu. Cambuk itu terus melaju, mengikat teknisi muda nomor 6.
Segera setelah itu, sebuah benda putih berbulu halus diberikan kepadanya dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Setelah mengamati lebih dekat, Li Qian menyadari bahwa benda yang dimasukkan Jiabo ke mulut teknisi muda nomor 6 sebenarnya adalah kaos kaki bau. Teknisi nomor 6, seorang gadis muda, terjebak oleh cambuk energi. Ketika Paman Jia melihat ini, ia meludah dan mengumpat, dasar sampah. Beraninya kau menggodaku. Menjijikkan. Guru bunga dan utusan bungamu dari Sekte Bunga Pemakaman akan lebih cocok. Tanpa henti, ia meludah lagi. Jia tua, jaga napasmu. Kaos kakimu yang bau itu bisa membuat para sandera mati lemas, kata Paman Yu sambil tersenyum melihat kejadian itu. Li Qian tidak dapat menahan tawa ketika mendengar ini, karena dilihat dari reaksi teknisi muda nomor 6 yang mulutnya disumbat, dia memang tampak menunjukkan tanda-tanda muntah. Bab 808. Mobil melaju kencang, dan hanya dalam beberapa menit, kami tiba di tempat pijat yang tersembunyi di gang. Sesaat kemudian, teknisi muda, nomor 6, diikat tangan dan kakinya, dengan kaos kaki bau dimasukkan ke mulutnya, dan dikunci di dalam mobil terbang oleh polisi. Apalagi karena itu adalah perbuatan Paman Jia, sosok yang tak terhampiri dan berkuasa, para pemuda dari kantor polisi itu tak berani bertindak gegabah. Tidak ada yang dapat kami lakukan selain membiarkannya terus memakannya. Melihat teknisi muda, nomor 6, digendong seperti babi mati, senyum tipis muncul di wajah Paman Yu. Kurasa dia berharap kau mati. Saat dia pergi, matanya terpaku padamu. Sambil terkekeh memperlihatkan deretan gigi putih cemerlangnya, Paman Jia berkata dengan acuh tak acuh, mungkin dia tidak bisa melupakan seleraku. Paman Yu pun tersenyum, lalu menggoda, dia benar-benar tidak bisa melupakannya. Kurasa dia mungkin akan mengalami trauma psikologis seumur hidupnya. Tidak berlebihan, kan? Kata Paman Jia santai sambil mengerucutkan bibirnya. Hapus kata, Paman Yu mengangguk dan berkata dengan nada serius. Li Qian melirik mobil polisi yang pergi dan menimpali. Tentu saja ini hal yang baik untuk menyingkirkan duri di hati kita sebelum tanda-tanda peringatan muncul. Memang bagus, tapi masalahnya, itu tidak sepenuhnya berhasil. Setelah mendengar kata-kata Li Qian, Paman Jia menghela napas lalu berkata dengan sedikit penyesalan. Tanpa jeda, dia melanjutkan, teknisi nomor 6 itu, meskipun telah mencapai level kaisar, sebenarnya hanyalah orang biasa di Sekte Bunga Pemakaman. Menangkapnya tidak akan berdampak signifikan pada situasi. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Paman Jia berkata dengan sedikit kurang percaya diri, sekarang aku hanya berharap para bajingan di kantor polisi itu akan melakukan tugas mereka dan bisa mendapatkan sesuatu darinya. Setelah mengatakan itu, tanpa ragu lagi, ia berinisiatif membawa Paman Yu dan Li Qian pergi dari tempat kejadian, seolah-olah kota Lingshui adalah kampung halamannya. Ayo pergi, kita cari tempat yang tenang dan ngobrol. Sekitar 20 menit kemudian, di dalam bar di pusat kota Lingshui. Melihat lobi bar yang ramai, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya. Ini tempat sepi yang kau bicarakan. Tatapan Jaber mengikuti para perempuan muda di lobi bar. Tempat ini luar biasa. Tidak mengganggu bisnis kami, dan kami juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menikmati pemandangan yang indah. Li Qian memperhatikan bahwa Jiabo selalu memberi perhatian khusus kepada wanita muda yang berpakaian sangat minim. Paman Yu menyeringai dan menatap Li Qian dengan tatapan yang seolah berkata, jangan khawatirkan dia. Kita bertiga sudah dihalangi, jadi suara kita tidak akan terdengar. Tepat saat mereka bertiga sedang berbincang, pelayan membawakan 2 koktail campuran. Mengambil koktail dan menyesapnya sedikit, Paman Yu berinisiatif untuk langsung ke pokok bahasan. Sekarang, kamu bisa ceritakan kenapa kamu datang menemuiku. Li Qian pun menyesap koktailnya, lalu menenangkan diri dan bertanya dengan nada serius, saya ingin bertanya kepada kalian berdua, Paman Yu dan Paman Jia, apakah boleh meledakkan situs peringatan dini di kota Lingshui ini terlebih dahulu? Melihat ekspresi terkejut di wajah mereka, Li Qian melanjutkan, yang kupikirkan adalah, karena kita bisa memprediksi waktu terjadinya wabah di lokasi reaksi pendahulu, bisakah organisasi sekte yang bersembunyi di balik bayangan juga melakukan hal yang sama? Daripada menunggu wabah dan bereaksi dengan panik, saya pikir lebih baik memicunya terlebih dahulu dan membuat mereka lengah. Mendengar kata-kata Li Qian, reaksi pertama Jiabo adalah terkejut, tetapi kemudian matanya tiba-tiba berbinar. Melakukannya dengan cara ini sepertinya berhasil. Paman Yu kemudian mengungkapkan kekhawatirannya, tapi bagaimana rencanamu untuk meledakkannya? Waktunya sudah tidak banyak lagi, apakah masih mungkin? Li Qian tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengungkapkan rencananya, saya berencana untuk mengembangkan hewan peliharaan saya di tempat yang paling mungkin terjadi wabah, mengembangkan 2 hewan peliharaan legendaris sekaligus. Fluktuasi energi yang begitu dahsyat, saya bertanya-tanya apakah hal itu dapat memicu wabah di daerah tersebut dengan tanda-tanda peringatan dini. Sambil berbicara, ia juga menyarankan, kalau itu tidak berhasil, aku bisa meminta bantuan Guru Zero. Dia adalah penyintas era ketiga dan kekuatannya juga setingkat dewa. Kalau begitu, seharusnya tidak ada masalah meledakkan lokasi reaksi pendahulu. Paman Yu mengangguk sedikit setelah mendengar rencana Li Qian. Jiabo tampak terkejut. Kau berencana mengembangkan 2 hewan peliharaan legendaris secara bersamaan di kota Lingshui. Li Qian mengangguk dan mengatakan yang sebenarnya, ya, saya baru-baru ini mengembangkan metode untuk evolusi hewan peliharaan legendaris dan sedang bersiap untuk mengujinya. Kau benar-benar mengejutkan.
Paman Jia menatap Li Qian, dan untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Paman Yu juga sama terkejutnya. Meskipun terkejut, ia segera menganalisis situasi dan memberikan jawabannya setelah beberapa saat, bagaimana kalau begini saja, kita akhiri saja. Jia tua dan aku akan kembali dan membahasnya. Besok pagi, entah berhasil atau tidak, kami akan memberimu jawaban. Setelah berkata demikian, dia menggenggam tangan Jia Bo dan bersiap pergi. Ayub memandang koktail yang masih lebih dari setengah penuh dan berseru, koktailku. Di saat seperti ini, kenapa kamu masih minum? Tanya Paman Yu sambil menatapnya kesal. Tak lama kemudian, keduanya meninggalkan bar bersama. Melihat ini, Li Qian tidak tinggal diam dan pergi beberapa menit kemudian. Kamu pergi minum-minum, dan ada aroma parfum gadis lain. Kembali di pangkalan pembiakan Sun Xin, hidung Wu Yu berkedut, dan dia segera mendekat. Li Qian meliriknya dan berkata dengan nada acuh tak acuh, kamu seperti anjing, dengan indera penciuman yang sangat tajam. Terlepas dari apakah aku lahir di tahun anjing atau tidak, kau harus menjelaskan ini, kan? Wu Yu mendesak, dengan senyum tipis di wajahnya. Apa kau berencana membiarkan bendera merah berkibar di rumah sementara bendera warna-warni berkibar di luar? Kalian hampir menguras habis tenagaku, dan kalian masih saja berselingkuh, kata Li Qian dengan seringai yang agak tak bisa berkata-kata. Dia dengan santai menjelaskan, malam ini, saya berbicara tentang beberapa hal dengan Paman Yu dan seorang rekan senior baru di sebuah bar. Kau benar-benar tidak selingkuh. Wu Yu masih sedikit ragu. Li Qian menggendongnya dan membawanya ke kamar. Entah aku mencuri makanan atau tidak, kau akan tahu kalau kau mencoba. Biar kutunjukkan berapa banyak makanan yang masih kusimpan. Tidak terjadi apa-apa malam itu, dan keesokan harinya, Paman Yu dan Paman Jia tiba bersama. Saat mereka tiba di pangkalan budidaya kebanggaan matahari, Mo Hai Kong juga tiba, membawa serta seorang pria parubaya yang tidak dikenalnya. Setelah bertukar beberapa kata dengannya, Li Qian segera memahami maksud kedatangan pria parubaya itu. Ia mengangguk pelan, berpikir dalam hati, sekarang, semuanya sudah siap, kecuali dorongan terakhir. Bab 809. Tuan Mo, mohon tunggu sebentar. Saya perlu bersiap-siap sebentar, tapi kita akan segera mulai, kata Li Qian dengan tenang, suaranya dipenuhi rasa bersalah, setelah melirik Mo Hai Kong dan pria parubaya yang dibawanya. Tidak terburu-buru, aku tidak terburu-buru. Sambil tersenyum ramah, Mo Hai Kong melambaikan tangannya dan menjawab tanpa ragu. Pria parubaya itu merasa reaksi Mo Hai Kong agak aneh. Apa sebenarnya yang terjadi dengan sahabatku selama puluhan tahun? Mengapa Anda begitu hormat dan sopan terhadap pemuda ini? Dia tidak mengerti. Gansu menatap Li Qian dengan ekspresi bingung dan penasaran. Melihat ini, Mo Hai Kong takut kalau sahabatnya secara tidak sengaja telah melanggar beberapa tabu. Dia segera berbicara, mengambil inisiatif untuk memimpin jalan, lalu berkata dengan nada lembut, Pak Tuaji, kemarilah, izinkan aku memperkenalkanmu. Dia bahkan sengaja mengedipkan mata saat berbicara. Implikasinya terlalu jelas. Li Qian juga melihat pemandangan ini, dia tersenyum, tetapi tidak peduli sama sekali. Tanpa ragu, Mo Hai Kong melanjutkan, bakat muda ini adalah Li Qian, Profesor Li, yang sering saya sebutkan kepada Anda. Dia menekankan kata-kata, Profesor Li, saat berbicara. Implikasinya cukup jelas. Mungkin khawatir sahabatnya tidak menganggapnya cukup serius, ia menambahkan, Profesor Li adalah seorang jenius pengembang biakan yang langka di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Hewan peliharaan potensial legendaris saya, pohon fusang 9 naga, berevolusi berkat bantuannya. Mendengar kata-kata itu, lelaki parubaya itu, Lao Ji, langsung dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Sebelumnya, karena potensi legendaris pohon fusang 9 naga yang telah berevolusi, Mo Hai Kong sering membanggakannya di depannya. Setiap kali saya menanyakan rinciannya, dia akan mengelak. Meskipun dia tahu bahwa Mo Hai Kong tidak bisa mengungkapkan apapun dengan bebas karena dia belum menerima persetujuan dari orang yang bertanggung jawab atas evolusi, dia tetap saja sangat kesal. Kini setelah ia akhirnya melihat wajah asli orang yang bertanggung jawab atas evolusi di balik layar, ia terkejut, dan nadanya langsung berubah hormat, Profesor Li, halo. Dia tentu pernah mendengar tentang Li Qian, jenius sekali dalam seabad yang diasuh oleh Universitas Penjinak Binatang Sasu. Sebelumnya, ia mengira mungkin reputasi itu tidak pantas, tetapi sekarang tampaknya reputasi itu memang pantas. Terlebih lagi, pada saat ini, dia telah menyadari apa yang sedang terjadi. Mo Hai Kong, sahabatnya, hanya punya satu tujuan dalam memintanya datang dan membantunya menyusun formasi. Tujuan yang lebih dalam mungkin untuk memperkenalkan dirinya kepada Li Qian. Ini mungkin kesempatan sekali seumur hidup bagi saya. Memikirkan hal itu, jantungnya tak kuasa menahan berdebar. Halo, Tuan Ji. Li Qian tersenyum tipis dan menyapanya dengan santai. Setelah beberapa kali bertukar basa-basi, karena mereka akan bekerja sama nanti, Li Qian memperkenalkan Paman Yu dan Paman Jia kepada Mo Hai Kong dan Ji Yongbo agar mudah disapa. Ngomong-ngomong, Ji Yongbo adalah sahabat Mo Hai Kong, yang juga merupakan nama lengkap Lao Ji. Keluargamu dari Zonghai, iya. Kau punya potensi, nak. Setelah mendengar perkenalan Li Qian, Paman Yu melirik Mo Hai Kong dengan santai, lalu berkata dengan nada acuh tak acuh, tapi kau masih sedikit kurang dari level semi-legendaris.
Aku yakin dengan kekuatanmu saat ini, kau seharusnya sudah cukup memahami situasi di depan, baik di dunia nyata maupun di dimensi lain, lanjut Paman Yu tanpa mengubah nadanya. Kalau kau hanya punya kekuatan setingkat kuasi legendaris, mungkin akan sulit melindungi keluarga Zhong Haimomu. Mendengar kata-kata Paman Yu, hati Mo Haikong bergetar. Dia agak terkejut bahwa Paman Yu dapat mengetahui tingkat kekuatannya hanya dengan sekali pandang. Wawasan yang tajam seperti itu setidaknya menunjukkan bahwa kemampuan Paman Yu ini tidak terduga. Kemungkinan besar telah melampaui level legendaris. Selain terkejut dengan kekuatan Yubo, dia juga agak terkejut dengan situasi yang akan terjadi. Mengingat kekuatan dan statusnya, dia seharusnya tahu sesuatu tentang penggabungan dimensi yang akan datang dan krisis di dunia saat ini. Tetapi mendengarkan kata-kata Paman Yu, krisis ini tampaknya berada di luar imajinasiku. Terima kasih atas bimbinganmu, Senior Yu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kultivasiku. Mo Haikong mengangguk, jelas-jelas telah mencamkan kata-kata Paman Yu. Baiklah, itu saja yang ingin kukatakan. Ia melambaikan tangannya, tak terlalu peduli dengan rasa terima kasih Mo Haikong. Ini hanya karena hubunganmu dan Li baik. Setelah perkenalan singkat dan saling mengenal, Paman Yu berhenti membuang-buang waktu. Mereka segera berangkat dengan apa yang tampak seperti minivan biasa, langsung menuju bagian utara kota Lingsui. Alasan mengapa ia digambarkan sebagai tampak biasa, adalah karena kendaraan komersial ini diubah dari pesawat luar angkasa Zero Nin milik Zero. Tampaknya biasa saja, tetapi hakikat, ia adalah tubuh mekanik yang memiliki kekuatan dewa. Mobil van itu melaju kencang, dan karena kota Lingsui tidak besar, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai tujuan. Peach Garden Manor. Li Qian menatap tempat yang sudah dikenalnya muncul di hadapannya dengan ekspresi terkejut. Dia melirik ke sekelilingnya, mendesah, lalu berkata dengan sedikit emosi, aku tak pernah menyangka akan berada di sini. Ini benar-benar sebuah kebetulan. Sewaktu dia bicara, gambaran masa lalu terlintas dalam pikirannya. Paman Yu juga mengamati sekeliling. Benar, lokasi tanda-tanda awal bencana di kota Lingsui ada di sini, di Villa Taoyuan. Sekarang kalian bisa melakukan yang terbaik. Semua penduduk di daerah ini telah dievakuasi oleh polisi, tambah Paman Jia. Tempat ini cukup cocok, Li Qian mengangguk sedikit lalu berkata. Jika kita mengesampingkan hal lainnya, tempat ini cukup besar dan luas. Lokasinya juga lumayan. Berada di daerah yang penduduknya padat penduduk. Tiba-tiba teringat sesuatu, Li Qian bertanya lagi, ngomong-ngomong, apakah penduduk kota akan terkena dampaknya? Jangan khawatir, kami sudah berkoordinasi dengan Biro Keamanan setempat. Akan ada solusi yang sesuai untuk keadaan darurat apapun. Kamu hanya perlu fokus mengawasi perkembangannya. Paman Yu menghampiri, menepuk bahu Li Qian, dan menghilangkan semua kekhawatirannya. Mendengar hal ini, Li Qian tidak membuang waktu lagi dan segera berbicara, dengan lembut memanggil, Fei Yue, sekarang terserah padamu. Bab 810. Setelah menerima instruksi Li Qian, Fei Yue segera bertindak tanpa penundaan. Dia menatap Paman Yu dan bertanya, Paman Yu, aku perlu menyiapkan formasi evolusi di Peach Blossom Manor ini. Menurut Anda, tempat mana yang paling cocok? Meskipun Fei Yue mengajukan pertanyaan itu dengan agak bijaksana, implikasinya sudah sangat jelas. Paman Yu langsung mengerti apa yang dimaksud Fei Yue. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke area resepsionis lobi, yang tidak jauh dari pintu masuk utama Taoyuan Villa. Melihat ini, Fei Yue melanjutkan, saya ingin merepotkan Senior Yu untuk membersihkan area ini, karena saya perlu memasang arai di sini. Mendengar ini, Paman Yu tak berlama-lama lagi. Ia kembali mengulurkan tangan dan mengangguk ke arah resepsionis di lobi villa. Ledakan. Tepat saat Paman Yu mengarahkan jarinya ke arah aula utama villa, sebuah gundukan tanah tinggi tiba-tiba muncul dari tempat itu. Gundukan tanah itu tiba-tiba muncul dari tanah, langsung menerobos bangunan yang menampung aula utama villa. Dalam sekejap mata, gundukan itu berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Segera setelah itu, di tengah-tengah pandangan orang banyak yang terkejut, bingung, atau tenang, lereng tanah itu tiba-tiba terbuka, dan kemudian, seperti dua biji buah persik, dengan cepat membersihkan reruntuhan dan tanah di sekitarnya. Sesaat kemudian, sebidang tanah datar tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Ini, Mo Haikong dan Ji Yong bersama-sama terkejut saat melihat adegan ini. Jika sebelumnya hanya spekulasi, sekarang mereka bisa 100% yakin. Paman Yu, di hadapan mereka memang merupakan sosok yang sangat kuat, bahkan melampaui level legendaris. Sedangkan untuk Jaber, yang lain, dia seharusnya sama bagusnya. Memikirkan hal itu, jantung mereka pun berdebar semakin cepat. Meskipun berpartisipasi dalam operasi ini mungkin sangat berbahaya, dibandingkan dengan imbalannya, bahaya ini tidak ada apa-apanya. Sekalipun kita tidak mendapatkan hewan peliharaan legendaris, berteman dengan dua individu kuat yang kemungkinan besar adalah dewa masih sangat bermanfaat. Apakah tempat ini cukup besar untuk kamu pasang barisan? Tanya Paman Yu sambil menunjuk ke tanah datar yang telah dibersihkannya. Fei Yue tidak langsung menanggapi, tetapi berjalan mendekat tanpa tergesa-gesa. Aku melangkah di tanah datar. Merasa tanahnya cukup padat tanpa ada tanda-tanda kelonggaran, dia mengangguk puas, lumayan, tidak masalah sama sekali. Selagi dia berbicara, dia sudah melihat sekeliling dan mulai sibuk.
Pada saat yang sama, saat Fei Yue mulai menyibukkan diri dengan menyiapkan formasi, Ji Yongbo juga mengambil tindakan di sisi lain. Li Qian melirik Mo Haikong dan Ji Yongbo, yang juga tengah menyusun formasi, dan raut kesadaran muncul di wajahnya. Sebelumnya, Mo Haikong telah mengatakan bahwa ia perlu membuat beberapa rencana, dan kini tampaknya ia tengah mempersiapkan diri untuk mendirikan suatu barisan guna membantunya. Namun, Li Qian menganggap perilakunya cukup normal. Itulah kisah legendaris tentang gagak emas berkaki 3 milik Dekan Pan Bing yang maju menggunakan metode ini. Dia berjalan mendekat tanpa tergesa-gesa. Dia mendekati Mo Haikong dan bertanya untuk memastikan, "Penatua Mo, apakah Anda yakin bahwa iblis pedang api hitam menyetujui permintaanku?" "Ya, aku bisa meyakinkanmu, permintaanmu telah dikabulkan," kata Mo Haikong dengan yakin. Sambil berbicara, dia hanya melemparkan bola penjinak binatang dan melepaskan pedang iblis api hitam yang tidak mempunyai tuan. Li Qian menatap pedang iblis api hitam, yang seluruh tubuhnya dilalap api hitam, dan berkomunikasi dengannya menggunakan telepati. Setelah memastikan pikiran iblis pedang api hitam sekali lagi, dia akhirnya merasa lega. Benar saja, Li Qian tidak datang tanpa syarat ketika dia membantu pedang iblis api hitam milik Mo Haikong berevolusi kali ini. Jika benar-benar tidak ada kondisi yang tersedia, ia memperkirakan ambang batas basis penelitian gioknya akan terkikis oleh orang lain. Kondisi yang diajukannya juga sangat sederhana. Jika evolusi gagal, tak usah dikatakan lagi, anggaplah itu sebagai kerja gratis. Namun, jika evolusinya berhasil, Li Qian membutuhkan pedang iblis api hitam ini, yang tidak memiliki tuan, untuk menyetujui satu syarat, untuk melindungi pangkalan pembiakan Sunrise, atau lebih tepatnya, untuk melindungi orang tuanya selama 20 tahun. Li Qian percaya bahwa 20 tahun dari sekarang, bahkan dengan kemampuannya sendiri, dia akan mampu melindungi orang tuanya. Namun, 20 tahun ini sangatlah penting. Meskipun Pantua adalah pengawal di pangkalan pembiakan Jiaoyang, ia juga dikirim oleh Universitas Penjinakan Binatang Sasu. Namun makna simbolisnya sebenarnya lebih besar daripada makna praktisnya. Bukan berarti Tuan Pan tidak berusaha, tetapi kemampuannya memang tidak sanggup mengimbangi. Li Qian sangat perlu mengganti pengawal orang tuanya. Setidaknya para pengawal di mata publik. Li Qian merasa jika pedang iblis api hitam tanpa tuan ini dapat menyelesaikan evolusinya, ia akan menjadi kandidat yang sangat cocok. Jika ia benar-benar dapat menyelesaikan evolusinya, dengan kekuatan legendaris dan tubuh binatang peliharaannya, umurnya pasti akan sangat panjang. Menjaga selama 20 tahun sebenarnya tidak ada apa-apanya. Sebenarnya, masalah ini lebih banyak manfaatnya daripada kerugiannya, baik bagi Mo Haikong maupun iblis pedang api hitam yang tidak mempunyai tuan. Namun karena masalah ini melibatkan orang tuanya, Li Qian tidak berani ceroboh sedikit pun. Itu harus 100% terkonfirmasi. Dan waktu pun berlalu perlahan, dan segera saja hari sudah malam. Fei Yue melirik susunan yang baru saja didirikan di bawah kakinya dan menghela napas lega. Sebenarnya, formasi ini tidak sesulit formasi gabungan 3 di alam rahasia Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Akan tetapi, karena ini juga merupakan formasi komposit 3 lapis, hal ini sebenarnya cukup sulit. Formasi ini sebenarnya hanya memiliki 2 fungsi utama. Pertama, ia mengumpulkan energi dan mencoba menjaga keseimbangan energi. Kedua, ia melindungi kehidupan. Fungsinya agak lebih sederhana daripada formasi komposit rangkap 3 Universitas Zonghai Yuzhou. Karena itu, pengaturannya menjadi jauh lebih mudah. Melihat formasi sudah lebih dari setengah selesai, Fei Yue bertepuk tangan, siap untuk mengakhiri hari. Membentuk formasi ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam 1 hari, jadi tidak perlu terburu-buru. Lagi pula, masalah ini membutuhkan banyak tenaga, dan dia benar-benar butuh istirahat. Setelah selesai bekerja, saya melirik formasi yang dibentuk Ji Yongbo. Formasi itu jelas lebih sederhana. Setelah meliriknya, Fei Yue bertanya dengan rasa ingin tahu, susunan pengumpul energi yang kamu siapkan ini pasti untuk membantu hewan peliharaanmu melampaui keterbatasan dan naik level, kan? Mendengar ini, Ji Yongbo segera mengangguk hormat, iya. Baru saja, melalui pengamatan yang disengaja atau tidak disengaja, dia telah menemukan formasi yang sedang didirikan Fei Yue. Apa yang dilihatnya mengejutkannya. Gadis kecil di depannya, yang jelas-jelas berasal dari ras khusus, sebenarnya memiliki tingkat keterampilan dalam formasi yang jauh melampaui dirinya. Hal ini membuat Ji Yongbo sangat kesal. Kalau saja aku tahu di tempat ini ada guru formasi seperti itu, untuk apa aku datang ke sini? Sayang sekali. Namun, kata-kata Mo Haikong membuat perasaannya semakin rumit, dengan tingkat keahlian mereka, apa yang bisa saya tawarkan untuk mengundang mereka? Meskipun tidak mengenakan mendengar ini dan membuat saya merasa seperti pengganti, logikanya tampaknya benar. Setelah meliriknya lagi, Fei Yue menoleh ke arah Ji Yongbo dan berkata dengan tenang, jika kau percaya padaku, aku bisa membantumu melakukan beberapa penyesuaian besok dan hasilnya mungkin akan lebih baik. Mendengar ini, wajah Ji Yongbo langsung berseri-seri. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, Guru Fei Yue. Dia tidak akan lebih bahagia karena hal baik seperti itu terjadi padanya. Bersambung.